Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian absensi di grup WA dengan menuliskan nama dan nomor absen. Jika sudah, silahkan kalian siapkan buku, pensil maupun bolpen untuk mencatat materi yang sekiranya penting. Oke? Jika sudah, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad. Kita masuk materi yang pertama, yaitu latar belakang masyarakat Makkah. Ada 5 poin, yaitu yang pertama itu masyarakat Makkah menyembah berhala. Nah, masyarakat Makkah ini menganggap bahwa berhala itu adalah anak Tuhan yang berkuasa dan mendapatkan syafaat. Di Mekah ini ada ratusan patung atau berhala yang terdapat di Ka'bah. Di antaranya yang paling atau yang terbesar dan terpopuler yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua yaitu penduduk Mekah sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa, karena hal itu memberikan kehidupan yang makmur dan mewah. Maka masyarakat Mekah ini suka memperjualkan budak belian dan wanita. Yang ketiga yaitu masyarakat Mekah gemar minum minuman keras, berjudi, berzina, serta berlomba-lomba mencari kedudukan atau harta benda. Yang keempat yaitu bangsa Arab terpecah menjadi suku-suku atau kabilah yang saling membanggakan diri dengan suku mereka masing-masing. Yang kelima yaitu kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Jadi seseorang yang berakhlak mulia sekalipun dan berilmu belum tentu mereka mendapatkan penghargaan atau kehormatan apabila ia bukan berasal dari keturunan bangsa. Selanjutnya itu adalah strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi atau sirri. Nah, Nabi Muhammad ini menjadi nabi dan rasul ketika menginjak usia 40 tahun. Malaikat Jibril mendatangi dan menyuruh Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka turunlah wahyu pertama. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan karena pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Nah, pendekatan personal ini Nabi Muhammad telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Pertama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka untuk diajak memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai sebutan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Nah, mereka itu siapa saja sih? Yang pertama itu Khadijah, yang kedua itu Zaid bin Haris, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Namanya itu permulaan dakwah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu pertama Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turunlah surat kedua yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat. Selanjutnya yang kedua yaitu dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nah, ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad ini mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thalib yang tidak menentangnya. Nah, dia tidak masuk Islam tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan ini selama 10 tahun setelah menerima wahyu dari Allah. Nah, kemudian turunlah surat yang ketiga yaitu perintah
Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan pada surat Al-Hijr ayat 94. Nah, kaum Quraisy ini merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangkan. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, mereka mengharap Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Thalib menolak permintaan kaum Quraisy. Maka mereka pun pulang dengan tangan tak hempas, sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Nah, itulah dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu langsung lanjut ke substansi dakwah Nabi Muhammad. Nah, apa sih substansi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Mengapa sih Nabi Muhammad ini dakwah di Mekah? Kenapa? Ada apa gitu? Nah, Nabi Muhammad ini dakwah di Mekah itu mempunyai tujuan atau mempunyai visi dan misi. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah menegakkan tauhid. Nah, karena masyarakat Mekah itu zaman dulu dia membelah berhala. Nah, maka Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah untuk menegakkan tauhid, untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu mengajarkan akhlak mulia. Karena masyarakat Mekah zaman dahulu itu suka minum minuman keras, berjudi, berzina, maka Rasulullah berdakwah di Mekah ini untuk mengajarkan akhlak mulia agar mereka mau berbuat baik, agar mereka mau berubah, begitu. Kemudian yang ketiga itu menekankan adanya kehidupan setelah mati. Yang keempat yaitu mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Nah, zaman dulu kan masyarakat Makkah itu membanding-bandingkan antara kaum bangsawan dan kaum miskin. Nah, kaum bangsawan tuh apabila mereka mendapatkan ilmu atau mereka punya ilmu yang tinggi, punya kekayaan tinggi, maka mereka dianggap sebagai orang yang penting. Sedangkan jika dia masyarakat yang biasa atau masyarakat yang miskin, dia walaupun dia punya ilmu yang tinggi, maka mereka tidak akan dijunjung derajatnya oleh bangsa Arab atau oleh orang-orang Arab, begitulah. Kemudian yang kelima itu mengajarkan ibadah mahdoh. Nah, itulah substansi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kalian. Udah ada linknya, silahkan nanti ketika Ibu share di grup WA, kalian klik, kemudian kalian jawab dengan jawaban yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalian jawab dengan jawaban yang benar. Waktunya udah hampir habis. Ibu kira semua sudah paham ya. Jika mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan di grup WA. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.